kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami tentang jenis usaha pariwisata, dan yang kami pilih adalah usaha perjalanan wisata di Desa Wisata Sialagan. Kami memilih ini yang seperti membuat paket wisata budaya. Baiklah, jadi di sini kami membuat Huta Sialagan Heritage Tour, atau yang dimana lokasinya itu ada di Desa Wisata Huta Sialagan, Kecamatan Onontumbu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Nah, jenis usahanya jasa perjalanan wisata budaya dan edukasi. Nah, konsepnya itu wisata berbasis sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Oke, sebelumnya saya menjelaskan, jadi Sialagan Heritage Tour itu menghadirkan pengalaman wisatawan edukatif yang mengajak wisatawan memahami sejarah kerajaan Batak, khususnya Raja Sialagan. Nah, melalui peninggalan batu persidangan, rumah adat, serta interaksi langsung dengan masyarakat lokal. Nah, wisata ini memadukan budaya, sejarah, alam Danau Toba, dan pengalaman autentik tentunya. Nah, keunikan Huta Sialagan ini yang pertama, ada peninggalan sejarah Raja Sialagan seperti kursi batu dan persidangan. Seperti ini, gambarnya seperti ini di sini, dan bisa kita saksikan nanti di sana. Nah, yang kedua itu ada rumah adat Batak kuno yang masih terjaga. Dia seperti rumah Batak dulu, peninggalan-peninggalan seperti itu dulu. Nah, yang ketiga ada tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat yang masih kental seperti tari-tarian dan alat musik lainnya. Nah, yang keempat itu ada pemandangan indah Danau Toba. Jadi, di Sialagan ini dibantu dengan keindahan panorama Danau Toba. Nah, yang kelima itu ada pengalaman autentik bersama warga lokal. Jadi warga lokal akan menyambut wisatawan dengan tari-tarian dan dengan jenis khas dari Huta Sialagan lainnya. Dan bisa kita saksikan seperti pertunjukan budaya Batak, rumah adat, kursi batu dari Sialagan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada bisnis model kanvas yang akan dijelaskan oleh siswa. Saya akan menjelaskan bisnis model kanvas. Yang pertama adalah customer segment. Wisatawan domestik dan mancanegara, belajar atau mahasiswa atau studi tour, keluarga dan rombongan wisata, komunitas budaya dan fotografi, instansi atau korporate atau tim dan catering. Yang kedua itu ada value proposition. Wisatawan sejarah unik atau kursi batu dan penanda adat, pengalaman budaya Batak langsung, paket edukatif dan interaktif, pemandu lokal profesional, harga terjangkau dan fleksibel, spot foto budaya dan alam eksotis. Yang ketiga ada channel media sosial atau Instagram, TikTok, YouTube, website resmi dan Google Maps, travel agent atau marketplace wisata, brosur, event dan pameran, kerjasama sekolah dan kampus. Yang keempat adalah customer relationship. Yang pertama ada pelayanan ramah dan personal, paket kostum sesuai kebutuhan, testimoni dan video online, promo dan diskon pelanggan loyal, after to follow up. Yang kelima, revenue stream. Pertama ada penjualan paket wisata, tiket masuk objek wisata, sewa pemandu wisata, penjualan souvenir atau produk UMKM, dan kerjasama dan sponsorship. Baiklah, selanjutnya akan dilanjut oleh Najwa tentang penambahannya. Dilanjut oleh Ujian. Yang keenam ada key resources. Yang pertama ada pemandu wisata lokal, situs budaya Huta Sialagan, transportasi dan perlengkapan wisata. Kemudian ada media promosi digital dan modal usaha dan jaringan mitra. Yang ketujuh, key activities. Yang pertama ada penyusunan dan pengemasan paket wisata. Yang kedua, promosi dan pemasaran digital. Yang ketiga, pelayanan wisatawan. Yang keempat, operasional perjalanan wisata dan evaluasi pengembangan layanan. Yang kedelapan, key partnerships. Yang pertama ada Kopdarwis Desa Huta Sialagan. Yang kedua, pemerintah desa dan dinas pariwisata. Yang ketiga ada UMKM lokal seperti kuliner, souvenir, dan kerajinan. Yang keempat, travel agent dan hotel di Samosir. Yang kelima ada komunitas budaya dan sanggar seni. Yang keenam, media dan influencer pariwisata. Kemudian ada cost struktur. Yang pertama ada biaya transportasi, yang kedua gaji pemandu dan staff, yang ketiga promosi dan pemasaran, yang keempat operasional dan perlengkapan, yang kelima biaya perizinan, dan yang keenam pemeliharaan sarana dan fasilitas.
Baiklah, di sini juga kami ada membuat paket wisata dan akan dibacakan oleh Najib. Jadi di Hutan Sialagan itu ada 3 paket wisata. Pertama itu ada paket half day tour atau heritage, itu waktunya 4 sampai 5 jam dan muatan 1 sampai 15 orang. Itu mendapati kursi batu raja Sialagan, rumah adat, museum, pertunjukan budaya. Itu harganya 150.000 per orang. Yang kedua ada paket full day tour atau full tour and night tour. Itu waktunya bisa sampai 8 sampai 10 jam, 1 sampai 15 orang juga. Di situ bisa melihat desa wisata Hutan Sialagan, museum, pertunjukan budaya, keliling Danau Toba, makan siang khas Batak. Itu per orangnya 300.000. Dan yang terakhir ada paket edukasi atau studi tour. Itu tuh 1 hari full. Muatannya itu kurang lebih 20 orang, bisa lebih. Kita mendapati edukasi sejarah Batak, workshop budaya, games edukatif dan sertifikat. Itu per orangnya 100.000. Selanjutnya untuk estimasi harga per orang. Tiket masuk itu 10.000, pemandu wisata itu 75.000 sampai 150.000, paket half day 150.000, paket full day 300.000, paket edukasi atau studi tour 100.000, paket sewa pakaian adat 50.000, souvenir dan produk UMKM mulai dari 20.000. Untuk fasilitas dan layanannya, kalian akan mendapati pemandu wisata berlisensi, kedua ada welcome drink atau makanan ringan, ketiga transportasi dan antar jemput, kelima ada dokumentasi foto dan berupa video, dan kelima ada asuransi perjalanan. Ini termasuk opsional. Yang keenam ada toilet, area parkir dan sekolah. Yang terakhir ada pengalaman budaya interaktif. Dan waktu terbaik untuk mengunjungi adalah April sampai Oktober karena mereka masih musim cerah atau musim panas. Baiklah, selanjutnya kami juga ada membuat alur operasional usaha dan akan dibacakan oleh mereka. Nah, jadi teman-teman, kalau ingin berkunjung ke desa Hutan Sialagan ini, nah kalian bisa memesannya itu ada di booking melalui website atau menggunakan mitra. Nah, kemudian setelah kalian udah membooking itu, nah kalian bisa langsung konfirmasi konfirmasi jadwal dan kebutuhan wisatawannya mau kemana. Setelah kalian sudah mengkonfirmasi jadwalnya dan kalian di situ mulai persiapan dari tim kalian, perlengkapan dan koordinasi ke mitranya. Nah, kemudian kalian bakal melakukan pelaksanaan wisata, yaitu kunjungan sesuai internetnya dan pelayanan kami pasti yang terbaik. Nah, kemudian bakalan ada evaluasi, yaitu feedback dan testimoni dari kalian untuk peningkatan layanan dari kalian. Dan kemudian adalah bakalan tindakan lanjut yang bakalan kami follow up dan promo khusus untuk pelanggan setia. Nah, kemudian ada dampak bagi pariwisata lokal. Nah, dampaknya bagi pariwisata lokal itu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Hutan Sialagan dan memperdayakan masyarakat dan UMKM lokal, melestarikan budaya dan sejarah Batak, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Dan ini adalah target kami dalam 3 tahun ke depan. Yang tahun pertama itu kami menargetkan 1.000 wisatawan yang berkunjung ke sana. Tahun kedua agak meningkat dari 1.000 menuju ke 2.500 wisatawan. Dan tahun ketiga lebih meningkat lagi dari 2.500 menjadi 5.000 wisatawan. Nah, omset dari 3 tahun itu bisa menjadi 1,2 M, untuk potensialnya bakalan dapat segitu. SWOT-nya juga ada di sana, yaitu strength, yaitu kekuatan, sejarah unik, budaya kuat, lokasi strategis di Danau Toba. Dan kelemahan di sana, fasilitas masih terbatas, promosi belum maksimal. Nah, opportunitiesnya ada peluang, yaitu tren wisata budaya meningkat, dukungan pemerintah dan komunitas. Nah, ada tricksnya, ada ancaman, adalah persaingan destinasi lain, perubahan preferensi wisatawan. Nah, jadi kalian kalau mau ingin berkunjung ke sana, dan kita sudah menyediakan kontak informasi yang ada tercantum di poster ini. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama melestarikan dan kami di sini membuat dengan perencanaan wisata dan semoga kedepannya berjalan dengan baik. Demikian presentasi kami mau berdua, kami undur diri. Terima